Bab 2201. Biarkan aku datang, biarkan mereka mengubur mereka bersama dengan apa yang disebut gerbang eklosion kemuliaan ras manusia yang mereka jaga. Di udara, Ertsage berkata kepada Huosage. Di sela-sela kata-katanya, Ertsage mengangkat telapak tangan kanannya dan menahannya sedikit. Bum bum bum, seluruh pulau Yuhuamen hancur berantakan. Orang bijak bumi ingin meremas seluruh pulau dan orang-orang di atasnya menjadi bola dan menghancurkannya berkeping-keping. Bas, namun, pada saat ini, nafas sedingin es keluar dari pulau. Darah merah yang membumbung ke langit tiba-tiba meledak. Nafas yang keluar saat ini sebenarnya membalikkan aura tiga orang suci yang benar-benar hancur. Di udara, ketiga orang suci itu sedikit mengubah ekspresi mereka, melihat ke tempat di mana nafas itu meledak. Pada saat ini, di tempat itu, sesosok tubuh bermandikan darah, dan perlahan berdiri. Ledakan. Di langit berbintang yang gelap gulita, Fang Yu bergegas ke telapak tangan raksasa di depannya lagi dan meninju. Semburan kekuatan dari tinju menghantam bagian yang sangat kecil dari telapak tangan raksasa tersebut, namun menyebabkan garis seluruh telapak tangan bergetar hebat, dan bahkan sejumlah besar retakan pun muncul. Sungguh kekuatan yang mengerikan yang muncul. Namun, serangan Fang Yu tidak berhenti dan mulai membombardir terus-menerus. Bang, 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 tinju kiri dan kanan terus menghantam, menyebabkan telapak tangan raksasa di depannya mundur. Dengan semakin banyaknya retakan di telapak tangan, ketika mencapai titik kritis tertentu, telapak tangan raksasa itu meledak, berubah menjadi bintang dan menghilang di langit berbintang yang gelap. Fang Yu berdiri di tempat, memandang ke depan dengan dingin, dan berkata, hukum pesawat itu benar. Saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda, mengapa Anda selalu mengincar saya? Sudah kubilang, aku sedang terburu-buru sekarang, sebaiknya kau segera memberiku. Engah, sebelum Fang Yu selesai berbicara, sebuah meteorit raksasa menghantam dari belakang. Tubuh Fang Yu kaget, dan cahayanya cemerlang. Meteorit itu meledak, dan Fang Yu terlempar dari kejauhan. Kemudian, beberapa meteorit muncul, menghantam Fang Yu dari berbagai arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang, 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 Fang Yu mulai mengayunkan tinjunya, menghancurkan setiap meteorit yang datang. Ledakan bintang berujung 5 di punggung tangan kirinya, dan tanda pedang salib di punggung tangan kanannya, juga menunjukkan cahaya keemasan yang samar. Fang Yu menjadi lebih marah saat dia memukul, dan matanya menjadi lebih dingin. Ledakan, setelah menghancurkan meteorit terbesar, Fang Yu tidak dapat menahannya lagi. Aturan omong kosong, teruslah datang. Fang Yu berteriak di depan, kamu bisa melukai rambutku bahkan jika kamu menang. Wow, begitu suara Fang Yu turun, pusaran seperti lubang hitam muncul di belakangnya. Wow, hisap yang kuat menarik Fang Yu masuk. Wow, setelah itu, Fang Yu melewati terowongan luar angkasa yang sangat panjang, dan pemandangan di depannya berubah menjadi gurun yang layu. Jelas sekali, hukum pesawat memindahkannya ke bintang tertentu di sudut pesawat. Kamu, sial, Fang Yu tidak tahan lagi dan berteriak. Hukum pesawat ini, jangan berani menghadapinya secara langsung, tapi selalu gunakan cara kecil untuk membuat masalah baginya. Hal ini membuatnya sangat marah. Tapi di pesawat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hukum pesawat. Wow, pada saat ini, Bei Bei mengebor lagi pakaian Fang Yu. Dia membentak Yu Yu, tampak bersorak. Kemudian, tanda cincin dipadatkan kembali. Fang Yu menjadi tenang dan bergegas menuju sasaran. Wow, detik berikutnya, dia muncul kembali di tepi pesawat. Ngomong-ngomong, kamu bisa mencobanya. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat tangan kirinya. Pedang surga terkondensasi di tangannya. Ini adalah pedang penguasa surga yang ada padanya. Di saat yang sama, Fang Yu mengangkat tangan kanannya lagi. Aura pedang yang melonjak lainnya meledak. Ini adalah wakil pedang surga yang baru saja diambil dari bumi. Fang Yu tidak jatuh, tetapi membawanya sepanjang waktu. Saat ini, pedang kembar surga ada di tangan Anda. Bagi Fang Yu, ini adalah pertama kalinya. Karena di tangannya, selalu hanya ada satu pedang Dao surgawi. Namun tidak hanya sejak saat itu, pedang kedua tiba-tiba muncul. Dan pedang kedua adalah pedang yang sama yang telah dia gunakan selama ribuan tahun. Pedang utama muncul dari tubuh roh Dao. Kalau dipikir-pikir, situasi ini bisa dianggap aneh.
Tapi bukan itu poinnya. Intinya Fang Yu akhirnya memegang pedang kembar surga sekarang. Tanda pedang silang di mataku seharusnya adalah penampakan pedang kembar yang disilangkan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan mengangkat pedang utama Dao Surgawi dan pedang kedua di tangan kiri dan kanannya. Saat ini, dia bisa melihat pedang utama dan pedang kedua di depannya. Sejujurnya, tidak ada perbedaan di permukaan. Tapi saat kamu benar-benar memegangnya, nafas kedua pedang itu masih berbeda. Fang Yu meletakkan pedang utama di atas dan pedang kedua di bawah. Kemudian, silangkan bilah kedua pedang tersebut secara berdekatan. Dengan cara ini, tanda pedang silang di mata jalan terbentuk. Bas, pada saat bilahnya saling bersentuhan, cahayanya sangat cemerlang. Dua pedang surgawi bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Dan, itu berkembang pesat. Di langit berbintang yang tak berujung, kedua pedang surgawi itu melebar hingga sangat berlebihan. Seperti bintang, kedua bilah pedang itu bersinar dengan cahaya yang kuat, dan meledak dengan kekuatan suci yang sangat besar. Saat ini, seluruh pesawat sepertinya diselimuti oleh nafas ini. Tanda pedang salib emas bersinar di bagian atas bidang, dan nafas bahkan mencapai bidang atas melalui tepi bidang di atas. Fang Yu bermandikan cahaya keemasan cemerlang saat ini. Seluruh tubuhnya diubah menjadi tubuh spiritual, bersinar dengan cahaya yang kuat. Tanda pedang salib emas tidak hanya muncul di matanya, tapi juga muncul di depan dahi dan dadanya. Saat ini, aura Fang Yu telah menghancurkan seluruh pesawat. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat tirai tipis di tepi pesawat menuju angkasa. Desir, di tirai tipis, sebuah saluran perlahan dibuka. Kecuali hukum pesawat, tidak ada yang bisa membuka saluran seperti itu di tirai tipis ini. Apa yang saya katakan benar? Hukum bidang wajah ini benar-benar menindas dan takut akan kesulitan, dan berperilaku jelas dan jelas. Li Huoyu mencibir dan berkata. Fang Yu melihat sekeliling ke lorong yang terbuka ini, lalu melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, aku akan kembali lagi nanti, aku memperingatkanmu. Jangan main-main denganku lagi. Setelah mengatakan ini, Fang Yu bergegas menuju jalan yang terbuka. Wow, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, menembus langit berbintang yang gelap dan bergegas menuju lorong. Setelah dia pergi, tanda pedang salib masih bersinar di langit berbintang, dan tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Cahaya keemasan bersinar di tepi pesawat, menghancurkan segalanya. Pintu bulu, set, 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 jauh di langit, sesosok tubuh melintas terus-menerus, dan pada saat yang sama menyerang 3 orang suci. Bang, bang, bang. Aura yang kuat meletus dari ketiga orang suci, dilindungi oleh aura, tetapi masih mengalami banyak guncangan. Auranya dihancurkan oleh pukulan keras, mengeluarkan suara teredam, dan dibombardir untuk mundur. Sosok merah tua itu stabil di udara saat ini. Hanya dengan begitu dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah lagu malam. Hanya saja, lagu malam saat ini bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Pribadi Yege seutuhnya seperti terbelah menjadi 2. Mulai dari tengkorak, bagian kanan ditutupi lapisan abu-abu putih, dan pupil mata bersinar dengan jalinan cahaya hitam dan merah. Dan bagian kanan tubuh di bawah kepala juga menunjukkan kulit kering berwarna abu-abu, dan terdapat serangkaian garis cincin gelap di kulit. Garis-garis ini bukanlah bekas, melainkan menyebar, dan mengandung semburan aura yang sangat dingin. Kulit di bagian kanan tubuhnya masih memancarkan semburan aura merah tua. Lagu malam saat ini terlihat seperti setan. Namun ia tidak sepenuhnya iblis, karena tubuh kirinya masih mempertahankan tampilan aslinya. Ketiga orang suci yang diledakkan melihat lagu malam di udara, dengan ekspresi terkejut di ekspresi mereka. Karena mereka bisa merasakan, nafas Night Song saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak sendirian sama sekali. 3 orang suci saling memandang dengan mata yang menakjubkan. Bagi mereka, situasi Yege tidak terduga. Oleh karena itu, kita perlu waspada. Apalagi nafas Yege sangat aneh dan cukup istimewa. Ini sangat mirip dengan Demon, tetapi ada beberapa perbedaan. Ledakan. Pada saat 3 orang suci masih melakukan kontak mata, Yege sekali lagi berubah menjadi bayangan merah tua, berkedip di langit. Wajah Huo Sheng terdekat berubah sedikit, dan dia merasakan kekuatan kengerian datang dari wajahnya. Normalisasi geng. Huo Sheng mengangkat telapak tangannya, dan dinding api emas murni terkondensasi di depannya. Mendesis. Namun dalam sekejap,
lagu malam melesat ke depan untuk membuka celah. Melihat wajah setengah iblis dan setengah manusia YG dari dekat, Huo Sheng merasa hatinya bergetar tanpa alasan. Pada saat yang sama, dia telah menjalankan hukum waktu. Bas, sebuah cahaya aneh melintas di mata Huo Sheng. Saat ini, kecepatan seluruh ruang telah berkurang. Apa? Namun, YG sama sekali tidak terpengaruh, dan menamparkan telapak tangan kanannya ke dada orang suci yang terbakar itu. Pupil mata Huo Sheng tiba-tiba menyusut, sepotong liontin giok di dadanya bersinar dengan cahaya yang kuat, dan ledakan penjaga yang kuat meledak di depannya. Boom! Tapi terowongan pelindung ini masih dilewati oleh telapak tangan kanan YG. Ledakan, Huo Sheng mengalami pukulan berat di dadanya, tulang dada hancur dan roboh menjadi potongan besar. Pada saat yang sama, terbanglah. Melihat pemandangan ini, wajah biksu air dan biksu bumi di dua arah lainnya berubah. Hukum waktu tidak berpengaruh padanya. Ini menunjukkan, kultivasinya sudah berada pada level yang sama dengan kita, atau bahkan lebih tinggi. Earth Sage melihat lagu malam di kejauhan dengan mata kaget. Sebelum YG, hanya ada langkah kedua mendaki negeri dongeng, bagaimana bisa tiba-tiba naik ke langkah keempat mendaki negeri dongeng. Ini sedang mendaki di negeri ajaib, dan YG menderita pukulan berat. Di atas alam ini, sangatlah mustahil untuk tiba-tiba naik ke dua alam kecil. Karena di alam besar Deng Xianjing, tidak seperti alam kebanyakan, selama basis budidayanya terkumpul cukup, ia dapat menerobos. Setiap langkah pendakian di negeri dongeng membutuhkan pemahaman tentang hukum dengan derajat yang berbeda-beda. Tanpa pemahaman, Anda tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, YG tidak mungkin terjadi. Namun, bahkan di luar akal sehat, di luar kesadaran, situasi ini masih terjadi. Tepat di depan mereka, lagu malam hari ini, mereka benar-benar tidak dapat menggunakan hukum waktu untuk membatasinya. Situasi ini belum pernah terlihat sebelumnya. Aku akan menjaga seluruh umat manusia. YG berada di udara, mengamati dua orang suci di depannya dengan mata merahnya, aura merah semakin memancar dari tubuh kanannya. Saat ini, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa nafasnya naik dengan cepat. Pada saat yang sama, pola cincin di bagian kanan tubuhnya masih memanjang ke bagian kiri. Dari segi kecepatan, garis-garis tersebut akan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. YG, kamu. Di kejauhan, Si Yuan melihat lagu malam saat ini, wajahnya terkejut, dan matanya terus berubah. Dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke YG, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Aku meminjam hidupku dari langit selama 2000 tahun, hanya untuk menunggu saat ini. YG tidak menoleh ke belakang dan menjawab, saya akan menyelesaikan misi saya. Meminjam dari langit, mata Si Yuan melebar, melihat punggung YG, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Apa artinya, meminjam dari surga? Siapakah langit? Mengapa YG mengambil nyawanya? Dan penampilan YG sekarang, terlihat terlalu mirip iblis. Seorang biksu manusia jatuh ke dalam iblis. Tapi YG bukanlah orang seperti itu. Kenapa? Hati Si Yuan bergetar. Di arah lain, Huayan menatap YG, matanya yang indah juga penuh dengan keajaiban. Bagaimana lagu malam menjadi seperti ini? Memang ada iblis di dalam tubuhnya, tetapi itu bukanlah iblis murni, ada aura khusus di dalamnya. Dan baik dalam ingatannya maupun Huazi, tidak ada ingatan yang berhubungan dengan YG. Dengan kata lain, keajaiban di YG, tidak ada hubungannya dengan alam tanpa akhir. Di tanah, Zhong Chen dan yang lainnya menatap lagu malam di langit, ekspresi mereka terkejut. Di udara, kedua orang suci air dan tanah saling memandang, mata mereka menjadi menakjubkan. Mereka harus lebih serius. Sepertinya kamu telah melakukan beberapa hal tersembunyi pada tubuhmu untuk menjadi lebih kuat. Sudut mulut Sui Seng terangkat, menunjukkan sarkasme, dengan cara ini, kamu masih melindungi umat manusia. Ini sangat konyol, bukankah itu garis keturunan manusia? Terlalu lemah? Apakah kamu perlu menggunakan kekuatan lain untuk meningkatkan dirimu sendiri? Ledakan. Saat berada di langit, YG tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan bergegas menuju Sui Seng lagi. Wow, pada saat melintasi langit, tombak suci langit terkondensasi dari penyanyi malam. Kepala tombak itu bersinar dengan darah, mengeluarkan aura yang sangat ganas, dan menusuk ke arah kepala Santo Air. Mata Sui Seng bersinar dengan cahaya biru.
Aqua langit, Suisage mengangkat telapak tangannya, dan cahaya di pupil matanya meledak. Boom! Pada saat ini air laut di seluruh laut hijau pecah, dan air laut melonjak ke posisi di udara. Suiseng menghadapi Yesong yang bergegas di depannya, membuka telapak tangannya dan mendorong ke depan. Boom! Langit yang dipenuhi air laut mengembun dan menyatu di udara, menjadi naga air raksasa, meluncur menuju nyanyian malam. Hanya dalam 1 atau 2 detik, seluruh lautan hijau muncul. Kekuatan magis seperti itu tidak buruk. Di hadapan naga air yang perkasa, Yege tidak mengelak dan tidak punya tempat untuk mengelak. Dia menghadap naga air di depannya, memegang tombak di langit dengan tangan kanannya, dan membanting ke depan. Om, tombak suci langit menembus ruang, dan kepala tombak itu tiba-tiba meledakkan kekuatan sihir yang menakutkan. Ledakan, seluruh kepala naga air itu meledak. Dan Yege bergegas masuk dari celah ini, dengan cepat mendekati Water Sein. Hampir seketika, dia mendatangi tubuh Suiseng. Ledakan, namun pada saat ini, sebuah pilar batu tiba-tiba terangkat di bagian bawah. Ledakan, pilar batu ini menghantam tubuh Yege. Yege terlempar ke langit, namun detik berikutnya, dia menundukkan kepalanya dan bergegas menuju santo air itu lagi. Mata Suiseng berkedip, dan dia mengucapkan taktiknya dan menggunakan tubuhnya. Memanggil, sosoknya menghilang seketika. Pada saat yang sama, nyanyian malam di langit menghadap ke kiri dan tiba-tiba melemparkan tombak suci ke langit. Ledakan, tombak suci di langit meledak seperti naga perak, menusuk posisi tak berawak bab 2203. Tapi di detik berikutnya, wow, bentuk tubuh dari santo air yang menggunakan teknik tubuh muncul di posisi itu. Engah, dalam sekejap, tombak langit melewati bahu kanan santo air, meninggalkan lubang darah. Suiseng bersenandung kesakitan, memegangi bahu kanannya yang tertusuk, dan memandang lagu malam di depan dengan ngeri. Memanggil, saat ini, Yege sudah bergegas ke tubuh Suiseng. Jantung Suiseng berdetak kencang, dan dia, yang dipukul dengan keras, tidak bisa bereaksi lagi. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat lagu malam yang muncul di hadapannya. Saat ini, dia merasakan nafas kematian mendekat. Ledakan, pada saat itu, sesosok muncul di depan Suiseng. Itu adalah orang suci bumi. Tuseng memiliki mata yang menakjubkan, seringai di wajahnya, dan tangan kanannya menghantam ke depan. Engah, ruang itu hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, di sepanjang Green Coast, ratusan kilometer tanah ikut meledak. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini hanya dipancarkan oleh tanah yang retak. Ini pukulan yang menghancurkan, namun, Yege tidak menghindar, masih bergegas maju. Ledakan, detik berikutnya, terjadi ledakan. Ada banyak retakan di sekujur tubuh Yege. Seolah-olah Anda harus dihancurkan kapan saja. Haha, melihat lagu malam di depannya, senyuman di wajahnya semakin cerah. Menderita pukulan langsung dari batu yang meledak, tidak ada makhluk yang bisa menahannya. Yege tidak mengelak, dia hanya mencari kematian. Kakak, Yege terpaksa tetap di udara dengan kekuatan yang kuat. Sejumlah besar retakan di tubuhnya menjadi semakin jelas, dan bahkan darah di bawah kulit pun terlihat. Tapi ketika orang bijak bumi berpikir bahwa Yege akan menghancurkan tubuhnya dan menjadi hancur. Bas, tubuh Yege adalah mahakarya darah. Ledakan, dalam sekejap, retakan di tubuh Yege pulih, dan seluruh tubuh bersatu kembali. Wow, pada saat yang sama, telapak tangan Yege terangkat bersamaan, menamparkan kepala orang suci bumi. Apa? Orang bijak bumi itu meraung dengan liar, baju besi aura tebal muncul di tubuhnya, dan dia menghantamkan tinju yang berat ke perut Yege. Ledakan, tinju ini menghantam, dan meledakkan sebagian besar tanah di dekat Laut Hijau. Engah, Yege memuntahkan banyak darah, dan seluruh perutnya jelas-jelas tenggelam dalam potongan besar. Namun telapak tangannya juga menepuk kepala orang suci bumi. Brengsek, bahkan dengan armor aura, itu hancur seketika. Hukum kekuasaan yang terkandung di dalamnya dengan mudah diselesaikan oleh Yege. Ledakan, kepala Ertsage dipukul dengan keras, hampir patah oleh telapak tangan ini. Tapi dia hanya mendengus kesakitan, tubuhnya berkedip-kedip, nyaris tidak bisa menahan kepalanya. Hanya saja tulang tengkoraknya sudah hancur dan hancur menjadi bola. Yege meraung dan melayangkan pukulan lagi ke dada orang suci bumi. Mundur, Suisage di belakang berteriak dengan tajam, sambil memegang pedang biru, muncul di samping Yege.
Retakan, pisau itu terangkat dan jatuh, menebas lengan kanan yang Ye Ge hancurkan. Pada saat ini, jika Ye Ge menarik tangannya atau menghindar, dia bisa lolos dari pukulan itu. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya. Tinjunya masih mengenai dada orang suci bumi di depannya. Ledakan, tinjunya mengenai dada Zhong Tuseng. Engah, orang bijak bumi membuka matanya lebar-lebar, menyemburkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terbang keluar. Dan bila Sui Seng jatuh, menatap lengan Ye Ge. Retakan, kekuatan pisau ini tidak bisa dikatakan rendah, dan juga memberkati kekuatan elemen air dingin hingga dingin. Bilahnya menebas langsung ke lengan Ye Song, mengiris tulangnya. Ye Ge mendengus, berbalik, memancarkan cahaya di matanya, dan menggunakan telapak tangan kirinya untuk menghadap Sui Sage. Ledakan, Fa yang kuat dapat meledak, menghantam santo air dari depan. Engah, ketika hukum udara bisa meledak, Night Song dan Water Sein akan meledak. Panggil, Ye Ge menstabilkan sosoknya di udara. Saat ini, dia mengalami pendarahan di seluruh tubuhnya. Setelah menderita pukulan langsung dari orang bijak bumi, dia hampir menghancurkan tubuhnya, tetapi pada akhirnya dia hampir tidak dapat mempertahankannya. Namun luka di tubuhnya tidak mudah pulih. Bagaimanapun, lawan-lawan ini adalah kekuatan alam sepanjang masa di langkah keempat pendakian ke negeri dongeng. Ye Ge terengah-engah, matanya masih dingin dan penuh tekad. Lengan kanannya hampir patah dan terkulai. Ye Ge meraih posisi lengan kanannya yang terpotong dengan tangan kiri dan mengertakkan gigi. Apa? Dengan teriakan kesakitan, cahaya di tangan kiri Ye Ge berkedip. Tulang-tulang yang patah disatukan kembali. Ye Ge mengangkat kepalanya dan menatap dua orang suci di langit dengan mata dingin. Saat ini, garis-garis di bagian kanan tubuhnya telah menyebar ke separuh tubuh kirinya. Dan wajah kirinya yang masih berbentuk manusia juga cenderung sama dengan wajah kanannya, hanya sebagian saja yang masih sama. Tak lama kemudian, garis-garis tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh. Saat itu, Night Song tidak lagi menjadi manusia. Boom! Saat ini, Ye Ge sudah bergegas menuju dua orang suci lainnya di langit. Berteriak, dia sangat cepat, bergegas ke langit. Para santo emas dan santo kayu di langit telah merasakan datangnya nafas. Faktanya, semua yang terjadi di bawah, mereka saksikan. Hanya saja mereka merasa tidak perlu melakukannya, dan mereka tidak ingin mengganggu mantra sihir yang sedang dilakukan. Ini adalah teknik pembunuhan berskala besar. Setelah berhenti di tengah jalan, dibutuhkan banyak waktu untuk menyusun kembali mantranya. Mereka tidak ingin membuang waktu. Namun, baik sage emas maupun sage kayu tidak menyangka. Ye Ge bisa menyerang tiga sage lainnya terus-menerus dalam waktu sesingkat itu, mengalihkan target ke mereka. Swiss. Night Song semakin mendekati posisi mereka. Manusia binatang yang jahat. Ginseng mengumpat dengan marah, dan harus menghentikan mantra yang telah menyebar jauh, dan malah mengalihkan energinya ke lagu malam yang deras. Ketika Museng melihat Ginseng telah berhenti, dia hanya bisa berhenti. Wajah Suangsheng sangat jelek. Pada saat yang sama, nafas dilepaskan sepenuhnya. Boom, boom, kedua orang suci di alam waktu itu luar biasa. Sebelum nyanyian malam tiba, Ginseng dan Museng merapal mantra bersama. Kekuatan menghancurkan langit, hancurkan bintang-bintang. Kedua orang suci itu secara langsung menggunakan pukulan paling kuat. Boom, nafas hukum melonjak, dan seluruh ruang di dunia bergetar, muncul distorsi yang sangat jelas. Ye Ge tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan tubuhnya penuh darah. Dia memegang tombak di langit dengan tangan kanannya dan mengepalkan tangan kirinya. Sejumlah besar ki darah mengembun di tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya membentuk kekuatan sihir yang kuat. Gunakan diri Anda sebagai alat untuk menyerang. Ini adalah tindakan yang sangat menyedihkan. Bahkan bisa dikatakan, serangan bunuh diri. Kamu harus hati-hati. Hewan bengkok ini gila, hanya menggigit orang, terlepas dari dirinya sendiri. Dia bahkan mungkin ingin mati bersama. Pada saat ini, orang bijak bumi mengirimkan suara ke orang bijak ganda emas dan kayu, nadanya penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Mendengar ini, wajah Jin Mu Suangsheng sedikit berubah. Saat ini, Ye Ge sudah bergegas maju. Ledakan, Suangsheng tidak lagi ragu-ragu, meledakkan energi sihir yang berkumpul di depannya. Detik berikutnya, sosok itu muncul. Ye Ge tidak menghindar, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang kuat, menuju ke atas. Boom!
Bab 2204 Ujung Panah. Energi sihir yang diledakkan oleh orang bijak ganda emas dan kayu bertabrakan dengan energi sihir merah yang diubah menjadi Night Song di udara. Bang bang bang, banyak ruang yang hancur. Dalam proses ini, dengan pelajaran sebelumnya, Jinmu Xuangsheng mencari sosok Ye Ge dengan pengetahuan ilahi, dan memadatkan kekuatan sihir, ingin membuat pukulan fatal lainnya. Tapi saat ini, nafas Ye Ge menghilang. Boom! Hukum kekerasan di langit bisa terus menyebar dan meledak. Xuangsheng emas dan kayu hanya dapat mundur sementara. Mereka memilih arah yang berbeda. Saat ini, keduanya berpisah. Memanggil, Ginseng mundur, sambil menatap cahaya yang berkilauan di depan, dengan sangat waspada. Ledakan, benar saja, detik berikutnya, Ye Ge bergegas maju. Ye Ge saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan, sudah menjadi manusia sialan. Dia bergegas menuju Ginseng dengan kasar dan melancarkan serangan menggigit. Ginseng merasa ngeri di dalam hatinya, terus-menerus melepaskan aura dan menghindari keterampilan tubuhnya. Tapi Ye Ge menempel pada Ginseng seperti anjing gila, terus-menerus menggigit dan menyerang. Retak, bang, bang, Ginseng tidak bisa menahan serangan badai ini, kepala, dada, perut, dan anggota tubuhnya semuanya terluka parah. Ah, Ye Ge meraung, dan akhirnya menghancurkan kepala Ginseng dengan kedua tangannya. Semakin ofensif, semakin kuat keajaiban Night Song, dan semakin tinggi tingkat haus darahnya. Setelah menghancurkan kepala Ginseng, dia menggunakan tangannya untuk merobek tubuh Ginseng. Tusuk, tubuh Ginseng terbelah menjadi dua, mengeluarkan banyak darah di udara. Wow, Ye Ge tidak berhenti sedikit pun, setelah membunuh Ginseng, dia bergegas menuju Museng. Boom, 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 jauh di langit, semburan suara terus-menerus meletus, dan raungan Ye Ge seperti binatang buas. Samar-samar, bercampur dengan teriakan Museng. Di pulau setengah tenggelam, Si Yuan menatap ke langit, kengerian di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kesedihan yang tak terkatakan. Ledakan, setelah beberapa saat, cahaya merah turun tajam dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Itu adalah lagu malam. Saat ini, Ye Ge masih memegang kepala di tangannya. Kepala Museng, wajahnya berlumuran darah, ketakutan akan kematian masih membayangi wajahnya, bahkan sepasang matanya pun tercungkil. Ye Ge berlumuran darah, pupil matanya menjadi hitam dan merah, dan semburan udara merah keluar dari tubuhnya. Dibandingkan awalnya, aura merah tua ini telah berubah menjadi hitam pekat. Ye Ge berdiri di sana, dan nafas yang dikeluarkan cukup untuk mencekik. Namun situasinya tidak terlalu baik. Terlihat jelas ada luka di anggota badan, dan darah terus-menerus menetes. Dan frekuensi nafasnya juga sangat cepat. Kamu tidak bisa bertarung seperti ini lagi, kamu akan mati. Huayan, yang mahir dalam keterampilan medis, dapat melihat sekilas kondisi fisik Ye Ge. Di sisi lain, Si Yuan melihat ke belakang Ye Ge dan bertanya dengan suara pelan, Ye Ge, siapa kamu, sebenarnya? Ye Ge sepertinya sudah kehilangan akal dan tidak menjawab pertanyaan ini. Namun sesaat kemudian, dia menoleh dan melihat ke lokasi asli gunung belakang pulau itu. Memanggil, detik berikutnya, darah di tubuhnya bermekaran, dan dia bergegas menuju 3 orang suci yang belum mati di kejauhan. Paviliun awan, ya Tuhan, ini, mata lelaki tua itu melebar, wajahnya penuh keterkejutan. Hanya dalam 1/4 jam, 5 orang bijak dari Sangdian meninggal 2. Mata Tuan Suci bergerak sedikit, tangannya di punggung. Suasananya agak rendah. Dia sudah berada di ujung panah, tapi, dia mengambil 2 sebelum dia mati, sungguh. Suara guru suci itu cemberut. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jarinya. Ujung jari meledak menjadi cahaya terang. Sinar nafas berwarna-warni keluar darinya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua di belakang wajahnya berubah. Ini adalah kekacauan abadi Qi, aura tertinggi yang hanya bisa dihasilkan oleh orang suci alam kekacauan. Ah, Ye Ge masih menyerang dengan panik. 3 orang suci terus mengelak, malu, dan tidak lagi percaya diri sebelumnya. Namun mereka tetap menarik posisinya, sehingga sulit untuk melacak lagu malam sendirian. Dalam prosesnya, mereka terus merapal mantra dan membombardir Ye Song. Ye Ge menyerang dengan sepenuh hati, tanpa pertahanan sama sekali, dan tubuhnya terus-menerus dipukul. Banyak darah yang menetes.
Ayo bermain dengannya perlahan seperti ini, kata orang suci bumi kepada dua orang suci lainnya. Mengaum, tapi saat ini, Yege tiba-tiba muncul di belakang Tu Seng. Ledakan, Yege mengangkat tombak suci di langit, dan tiba-tiba menusuk kepala bumi suci. Earth Sage telah bereaksi, dan pedang batu yang terbuat dari tanah dan batu mengembun di udara, dan itu juga menembus dada Yesong. Namun akibat dari kekalahan tersebut adalah kematian orang suci bumi. Yege mencabut pedang batunya dan terus melihat ke arah orang suci ganda lainnya. Apa? Dia menengadah ke langit dan meraung, suaranya seperti jeritan. Baik Sui Sage dan Huo Sage terkejut sampai-sampai wajah mereka pucat, dan rasa mundur muncul di hati mereka. Wow, setelah Yege meraung, dia bergegas menuju Sui Seng dan Huo Seng lagi. Bas, pada saat ini, seberkas cahaya meledak ke langit. Aura agung dan luas jatuh di udara, langsung mengenai tubuh Yege. Ledakan, nafas ini menyebabkan Yege, yang sedang bergegas ke depan, langsung menghentikan semua gerakannya. Bum bum bum, nafas ini menyelimuti tubuh Yege, dan segera melancarkan pemboman tanpa pandang bulu. Ini seperti dikurung di ruang yang sangat kecil dan dipukul berkali-kali. Banyak luka muncul di mana-mana di tubuh Yege, dan tulang-tulangnya hancur. Gelombang www.lightnovelpdf.com Gelombang darah muncrat. Pada saat ini, napasnya menghilang. Napas ini adalah Chaos Immortal Ki, guru suci telah bergerak. Huo Seng menatap ke langit, dan berkata dengan penuh semangat. Bang bang bang, tubuh Yege seperti dicambuk ke segala arah dengan kecepatan tinggi, menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, dan berteriak dari punggungnya. Dalam Chaos Immortal Ki, dia, yang terkena pukulan keras, tidak memiliki perlawanan. Melihat pemandangan ini, Si Yuange hendak terbelah, namun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Ledakan, setelah 1/4 jam, terjadi ledakan. Lagu malam jatuh di langit. Ledakan, jatuh ke tanah. Saat ini, dia berlumuran darah, dan napasnya sangat lemah. Petapa api dan petapa air sedang menonton di udara, tetapi masih tidak berani pergi. Kembalikan tubuhnya, saya perlu tahu seperti apa modifikasi yang dialami tubuhnya. Suara rendah Holy Lord terdengar di telinga kedua orang suci itu. Ya, kedua orang suci itu menjawab, dan kemudian terbang menuju lokasi Yege. Putus asa, keduanya mendarat di samping Yege satu demi satu. Lagu malam saat ini tidak bergerak. Setelah memastikan bahwa nafas Yege hampir hilang, Huo Seng berlutut, mencoba menangkap Yege. Retakan, tapi saat ini, Yege tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan menggigit leher Huo Seng. Ah! Huo Seng berteriak kesakitan dan melangkah mundur. Tapi dia telah digigit sepotong daging. Ledakan, orang suci air di samping segera melontarkan energi sihir ke Yege. Tapi sebelum Faneng memukul Yege, Yege mengulurkan tangan dan meraih kakinya, dan tiba-tiba menariknya. Ledakan, energi sihirnya meledak, tetapi santo air itu juga tertarik hingga kehilangan pusat gravitasinya, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Bab 2205 Kekuatan Sebab dan Akibat. Yege berteriak, mencekik leher Sui Seng dengan tangannya. Kakak, energi sihir di tubuh santo air melonjak untuk melindungi tubuhnya. Namun, kekuatan Night Song sangat menakutkan. Tulang leher Sui Seng terdengar. Retakan, akhirnya, tulang lehernya hancur. Mata Sui Seng kendur, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia dicekik hidup-hidup. Kamu binatang buas, aku ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu. Huo Seng mencengkeram luka di lehernya, melepaskan api dengan histeris, dan meledak ke arah Yege. Panggil, Yege terbakar, hahaha, tapi dia tertawa liar. Huo Seng menutupi luka di lehernya, hanya untuk merasakan seluruh tubuhnya perlahan-lahan menjadi dingin. Dia kaget dan memandang dirinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya diselimuti oleh nafas gelap, yang dengan cepat menjadi kaku. Kamu, mata Huo Seng melotot, melihat ke arah Yege. Namun saat ini, nafas telah menyebar ke jantung dan kepalanya. Retak, seluruh tubuh Huo Seng tampak membatu dan jatuh ke tanah dengan kaku. Nafasnya juga cepat hilang. Pada titik ini, 5 orang bijak dari aula atas yang dikirim oleh Zishenge, semuanya mati. Hahaha, di pulau itu, tawa liar lagu malam bergema. Engah, tapi di saat yang sama, Yege kehilangan banyak darah. Dia terengah-engah, tidak bisa bergerak.
Api yang dikeluarkan oleh Huo Sage masih membakar tubuhnya. Tapi dia tidak peduli lagi, berbaring di tanah, memandang ke langit. Paviliun awan, ledakan, Tuan Suci menghancurkan pagar, memancarkan semburan kengerian. Orang tua di belakang tidak berani berbicara, dan berlutut di tanah. Penguasa suci melihat ke depan, terdiam sejenak, dan berkata, kecuali orang asing kedua di kuil, anggota paviliun orang suci tertinggi lainnya, semuanya diberangkatkan, targetnya, menyapu umat manusia. Ya, lapisan keringat dingin muncul di dahi lelaki tua itu, dan dia segera mundur. Dia tahu bahwa Holy Lord sekarang pasti berada dalam keadaan sangat marah. Dan ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun si Shenge diberangkatkan. Manusia, aku tidak akan memberimu secercah kehidupan pun, tidak akan pernah. Guru suci berkata dengan suara dingin, memandang awan dan kabut di depan. Desir, di pulau, Si Yuan dan Huayan bergegas ke lokasi Yege. Yege, kamu, pada saat ini, apinya perlahan menghilang. Tapi tubuh Yege hampir berubah menjadi sepotong minuman bersoda, ditambah berbagai luka di tubuhnya, sungguh mengerikan. Mata Si Yuan memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Huayan dengan cepat mengamati tubuh Yege, lalu mengulurkan tangannya, ingin menjelajahi kondisi fisik Yege melalui penglihatan batinnya. Jangan sentuh saya. Saat ini, Yege mengeluarkan suara serak. Wajah Huayan sedikit berubah dan menghentikan gerakan di tangannya. Takdirnya ada di sini. Yege berkata dengan susah payah, dengan nada lega dan lega. Si Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi air mata mengalir kemana-mana. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yege. Namun dia tahu bahwa Yege setia kepada umat manusia dari awal hingga akhir. Hanya setia pada umat manusia. Membunuh 5 orang suci di Sandian dicapai dengan Yege membakar nyawanya sendiri. Wow, saat ini, tanda cincin muncul di langit di atas gerbang Yuhua. Sesosok yang memancarkan semburan cahaya keemasan muncul darinya. Fang Yu lah yang bergegas kembali. Melihat pemandangan di depannya, mata Fang Yu sangat menakjubkan. Kemudian, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa sebagian besar orang di Yuhuamen baik-baik saja, dan dia merasa lega. Tapi dia segera melihat tubuh hangus di depan Si Yuan dan Huayan. Wow, Fang Yu terbang ke depan dan jatuh di samping Yege. Ini, Fang Yu menatap Yege, matanya berkedip. Ini lagu malam, Si Yuan berkata dengan mata merah, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh 5 orang bijak yang dikirim oleh paviliun orang suci tertinggi. Nyanyian malam ini, Fang Yu berlutut dan menatap Yege. Dia bisa merasakan nafas abnormal pada Yege. Dia tahu sebelumnya bahwa ada kelainan pada Yege. Hanya saja dia tidak mendalaminya dengan serius. Jangan sentuh aku. Tubuh Yege berubah menjadi abu dan menghilang dari langit. Saat ini, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Yege ditutupi lapisan cahaya hitam mengkilat. Lapisan cahaya hitam ini bisa dilihat, tapi sepertinya tidak berwujud. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan kekuatan seperti itu. Fang Yu menyipitkan mata, mencoba mengulurkan tangannya ke depan. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Tahukah Anda apa ini? Suara Li Huoyu terdengar. Aku tidak tahu, jawab Fang Yu. Dia melanggar sebab dan akibat. Inilah kekuatan kausalitas. Li Huoyu berkata, jika kamu menyentuh kekuatan ini, maka kamu juga akan terkontaminasi dan membawa kesialan. Yege menyinggung sebab dan akibat. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yege. Apa yang Yege lakukan? Mengapa menyinggung sebab dan akibat? Pikiran Fang Yu berputar cepat, dan dia bingung. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan di mana Yege akan menyinggung sebab dan akibat. Baginya, keberadaan sebab akibat masih tergolong jauh, bahkan bisa dikatakan keberadaan ilusi. Bagaimana cara menyinggung karma? Anda harus bertanya kepadanya. Dilihat dari kekuatan-kekuatan sebab akibat ini, tingkat pelanggarannya tidak rendah, kata Li Huoyu. Fang Yu memandang Yege dan bertanya, Yege, katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Aku meminjam hidupku selama 2000 tahun. Wajah Yege sudah tidak terlihat lagi, namun suaranya masih jelas. Seharusnya aku sudah mati sebelum 1000 tahun, tapi aku tahu aku tidak bisa mati. Zizi, tubuh Yege menghilang semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, lagu malam akan hilang dalam waktu puluhan detik. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Fang Yu bertanya sambil mengertakkan gigi.
Inilah kekuatan sebab dan akibat, bagaimana cara menyimpannya? Tidak ada cara untuk menyelamatkannya, kata Li Huoyu. Tuan, sebaiknya gunakan kekuatanku untuk membekukannya sementara. Pada saat ini, suara tangis terdengar. Nasihat macam apa yang kamu sarankan? Ini tidak hanya akan menyelamatkan orang. Ini juga akan berimplikasi pada keterikatan sebab dan akibat pada diri sendiri. Li Huoyu jarang marah. Tahukah Anda bahwa ini adalah kekuatan sebab akibat? Inilah kekuatan sebab dan akibat, menurut Anda bisa dimanipulasi sesuka hati. Petik 2. Tuannya ingin menyelamatkannya, dan aku hanya ingin membantu tuannya. Chilters menjawab dengan tenang, inilah perbedaan antara aku dan kamu. Kamu, tidak heran mantan tuanmu akan mati. Itu sulit tidak mati tanpa alat sepertimu. Li Huoyu mengertakkan gigi. Kedua belah pihak masih berdebat. Fang Yu sudah mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, nafas biru sedingin es langsung menyelimuti tubuh Ye Ge. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Nada suara Ye Ge terkejut, tetapi dia tidak memiliki kekuatan lebih untuk mencegahnya. Istirahatlah yang baik, di masa depan. Aku pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Lalu kita akan membicarakan apa yang terjadi padamu. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Petik 2. Kamu sebaik yang dikatakan ayah. Ye Ge terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan lega, Fang. Paman, Bas. Setelah mengatakan ini, kekuatan tangisan air mata menutupi seluruh tubuh Ye Ge. Retak. Pada saat ini, tubuh Ye Ge berhenti dan terus menghilang. Namun kekuatan sebab akibat gelap masih menutupi tubuhnya, seluruh tubuhnya. Tetapi pada saat ini, mata Fang Yu terbuka lebar, dia berdiri dengan tidak percaya, dan mundur 2 langkah. Kalimat terakhir Ye Ge menyebabkan kepalanya meledak dengan keras. Ayah, Paman Fang, 2 kata ini. Siapa orang terakhir yang memanggil Fang Yu Paman Fang? Mengingat kepercayaan Ye Ge yang tak bisa dijelaskan padanya, serta perasaan dekat yang luar biasa terhadap Yu Huamen. Lautan badai muncul di hati Fang Yu. Identitas sebenarnya dari Ye Ge, itu Lin Sunyu. Memikirkan kemungkinan ini, Fang Yu tidak bisa tenang. Mengapa Ye Ge menjadi Lin Sunyu? Bukankah Lin Sunyu mati di depan matanya? Dia menguburkannya sendiri. Jika lagu malam di depanku adalah Lin Sunyu, lalu siapa yang mati di depannya, siapa? Apakah itu hanya tiruan? Tetapi jika itu adalah tiruan, bagaimana mungkin Fang Yu tidak melihat petunjuknya? Selanjutnya, jika Lin Sunyu tidak mati, mengapa ia harus meminjam identitas Ye Ge daripada identitas aslinya? Mengapa rahasia ini terungkap pada akhirnya, alih-alih memberitahunya lebih awal? Terlalu banyak keraguan muncul di benak Fang Yu. Fang Yu melihat tubuh hangus di tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat. Kamu baik-baik saja. Huayan berjalan ke sisi Fang Yu dan bertanya dengan lembut. Kalimat ini membawa Fang Yu kembali ke dunia nyata. Ngomong-ngomong, Chen Ye, hati Fang Yu tergerak, memikirkan Chen Ye yang terpesona. Ketika pertama kali tiba di gerbang Yuhua, dia hanya melihat 2 orang, Lin Sunyu, lelaki tua yang masih hidup, dan Chen Ye menemaninya. Chen Ye akhirnya terpesona, mirip dengan situasi Night Song. Dari sudut pandang ini, kemungkinan Night Song adalah Lin Sunyu semakin tinggi. Ayah, Paman Fang. Kedua gelar ini membuat Fang Yu kesulitan memikirkan kemungkinan lain. Nada dalam kalimat terakhir Ye Ge hanya bisa menjadi Lin Sunyu. Lin Sunyu. Fang Yu berjongkok lagi, melihat lagu malam yang tak terlihat, matanya bersinar dengan cahaya yang rumit. Sekarang, dia tidak lagi memikirkan mengapa Lin Sunyu menjadi lagu malam. Apa yang dia pikirkan adalah apa yang dialami Lin Sunyu selama bertahun-tahun. Dipinjam selama 2000 tahun, hanya untuk melindungi umat manusia dan gerbang bulu. Lin Sunyu, yang telah menonton selama ribuan tahun, mengatakan bahwa ia telah mengikuti jejak ayahnya Lin Batian sepanjang hidupnya. Setelah Lin Batian menghilang, Lin Sunyu masih bertahan. Apapun yang terjadi, dia berjuang untuk Yu Huamen dan umat manusia sampai saat-saat terakhir, sampai dia tidak bisa berdiri, sampai tidak ada lagi sosok manusia yang tersisa. Lin Batian akan bangga padamu. Fang Yu tersenyum. Sebenarnya dia belum terselamatkan, karena dia mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, Li Huoyu berbicara lagi. Alasan mengapa dia menyembunyikan identitasnya adalah untuk menipu sebab dan akibat dan menghindari serangan balik dari kekuatan sebab dan akibat. Namun, nafas dan wujud yang dia keluarkan selama pertempuran ini telah terungkap.
Bagi orang yang menipu kausalitas, melahap kekuatan kausalitas akan sangat langsung. Dan jika dia begitu saja mengungkapkan identitasnya, semakin mustahil untuk menyelamatkannya. Berbicara tentang ini, Li Huoyu berhenti sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda lagi, dan saya juga menyebutkan hal ini kepada Anda sebelumnya. Artinya, kekuatan sebab dan akibat adalah hal yang sangat misterius. Setelah terkontaminasi sebab dan akibat efeknya, konsekuensinya sangat serius. Inilah alasan mendasar mengapa saya selalu memberitahu Anda bahwa waktu tidak dapat diputar sesuka hati. Pembalikan waktu, apalagi jika menyangkut sesuatu yang sudah terjadi, sangat mudah melanggar sebab dan akibat. Sekali tersinggung, kekuatan sebab akibat akan mulai bekerja dan membawa kesialan bagi Anda. Ini tidak mengkhawatirkan, dan tindakan Anda membekukannya sekarang sebenarnya telah melanggar sebab akibat, karena menurut sebab akibat, dia seharusnya sekarang ditelan. Tidak apa-apa, suatu hari nanti, aku akan menghilangkan sebab dan akibat. Fang Yu berkata dengan ringan, ini Lin Sunyu, mau tak mau aku menyimpannya. Petik 2. Saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan, bagaimana memilih terserah Anda. Setelah Li Huoyu selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Desir-desir, pada saat ini, Zhong Chen, Su Jialu, Hong Lian dan yang lainnya semuanya datang. Melihat Fang Yu berbaring dengan satu lutut di samping tubuh hangus tanpa berkata apa-apa, semua orang tidak berbicara. Mereka melihat tubuh tak kasat mata yang tergeletak di tanah, dan ekspresi mereka tak tertahankan. Mereka melihat pertempuran sebelumnya di mata mereka. Mereka tahu bahwa tubuh di depan mereka adalah Night Song. Tapi sekarang, di mana Anda bisa mengenali tampilan setengah titik? Ini adalah wilayah tertinggi selatan. Untuk melindungi gerbang Yuhua, Yege membayar mahal. Ini hampir hidup untuk hidup. Dengan nyawanya sendiri, dia menukar nyawa 5 orang bijak pihak lain. Mata Su Jialu memerah, dan dia berlutut dengan satu kaki. Dia tahu bahwa jika bukan karena tindakan Yege, seluruh Yuhuamen mereka tidak akan lolos dari nasib kehancuran. Zhong Chen di samping juga berlutut, begitu pula Wei Xu dan yang lainnya. Mereka menundukkan kepala, memejamkan mata, dan tampak serius. Aku akan menjaga segalanya untukmu. Fang Yu berkata, selama ini, istirahatlah yang cukup. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Bas, Night Song, yang dibekukan oleh kekuatan tangisan air mata, dikumpulkan olehnya ke dalam ruang penyimpanan. Lalu Fang Yu berdiri, dia melihat sekeliling, matanya dingin. Kali ini, dia kembali terlambat. Jika bukan karena kepatuhan Yege yang putus asa, gerbang Yuhua sekarang, adalah gerbang Tiandao saat itu. Paviliun Suci, saya berjanji Anda akan membayar harga terberat. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, cahaya merah samar-samar menyala di matanya. Di awan di paviliun, orang tua itu muncul di samping Holy Master lagi, dan berkata dengan wajah bingung, Holy Master, Fang Yu telah kembali. Dia telah kembali ke gerbang Yuhua. Haruskah kita mengubah rencana kita? Holy Lord menatap ke arah awan di depannya, tanpa bicara. Namun nafas dingin yang terpancar darinya bisa merasakan suasana hatinya saat ini. Ya Tuhan, setelah beberapa saat, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Waktu hampir habis. Fang Yu telah kembali, dan perintah yang dikeluarkan oleh guru suci telah dilaksanakan. Jika Anda tidak mengubah urutannya dengan cepat, paviliun tertinggi akan keluar. Tapi kali ini menghadap Fang Yu. Untuk tutup mulut. Tapi sebelum kata-kata lelaki tua itu selesai, kepala Tuan Suci tiba-tiba berputar 180 derajat, dan berteriak dengan marah. Orang tua itu kaget dan berlutut. Holy Lord saat ini jelas sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Meski ia pria tak berwajah, ia juga bisa merasakan kesuraman dan amarah di hatinya. Setelah menoleh, Holy Lord terdiam beberapa saat. Seperti yang direncanakan semula, dilaksanakan. Setelah beberapa saat, Holy Lord membuat keputusan, dan suara dingin itu berbicara. Ini, meskipun lelaki tua itu ketakutan, dia masih bingung dengan keputusan ini. Fang Yu telah kembali, dan orang-orang yang dikirim oleh mereka ke Paviliun Sein, pasti akan dibunuh. Di Paviliun Orang Suci tertinggi, selain tetua kedua kuil dan guru suci, anggota terkuat dari anggota lainnya adalah tingkat 5 orang bijak.
Dan hanya ada sedikit orang kuat di level 5 orang suci di aula atas. Akankah mereka menjadi lawan Fang Yu? Dilihat dari performa sebelumnya, mungkin tidak. Jadi, keputusan Holy Lord saat ini, bukankah membiarkan pavilion suci tertinggi mati? Aku tidak membiarkan mereka membunuh Fang Yu, aku membiarkan mereka membunuh umat manusia. Guru suci melihat pikiran batin lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, adapun Fang Yu. Di sela-sela kata-katanya, Tuhan suci menoleh dan melangkah ke sisi kanan. Saya akan mengundang tetua kedua kuil, kata guru suci. Tolong tetua kedua kuil itu. Mata lelaki tua itu melebar dan wajahnya terkejut. Holy Lord berhenti dan berbalik lagi, menatap lelaki tua itu. Kamu sepertinya tidak mengetahui situasi saat ini. Di wajah tanpa fitur wajah, Holy Lord benar-benar membuka sepasang mata. Pupil mata ini berwarna biru kehijauan, dan pupil di dalamnya sangat kecil, seperti titik hitam pada permata, saling memandang, itu membuat orang merasa tidak nyaman. Orang tua itu segera menundukkan kepalanya, tidak berani melupakan Tuhan. Satu-satunya pilihan kita sekarang, adalah menghancurkan umat manusia. Guru suci berkata dengan nada yang sangat dingin, tidak ada pilihan lain. Satu-satunya cara untuk memusnahkan umat manusia adalah dengan melakukan segala upaya untuk mengirim mereka semua. Lagi pula, tidak ada jalan lain. Setelah mengatakan ini, Holy Lord berbalik dan pergi. Orang tua itu melihat ke belakang Holy Lord, wajahnya penuh kebingungan dan kepanikan. Dia tidak mengerti, mengapa Holy Lord bertindak begitu tidak sabar kali ini. Ini benar-benar berbeda dari arahan strategis Holy Lord sebelumnya. Fang Yu telah kembali dan akan terus melaksanakan rencananya. Terlebih lagi, pergi dan minta penguasa kuil kedua untuk mengambil tindakan. Kali ini, Holy Lord sepertinya ingin melakukan segalanya. Tapi mengapa memilih cara ini? Mereka jelas dapat terus membuat beberapa strategi, mirip dengan ini, rencana untuk membiarkan Fang Yu melintasi pesawat untuk menjauhkan harimau dari gunung. Sekarang Yu Huamen tidak punya lagu malam. Lakukan lagi, kamu pasti bisa merobohkan gerbang bulu. Di saat yang sama, ia dapat membunuh umat manusia dengan lancar. Namun, Holy Lord memilih cara yang paling tidak sabar dan langsung. Mengetahui kembalinya Fang Yu, lanjutkan rencana awal. Dan, kali ini saya memberikan segalanya, dengan putus asa. Jantung lelaki tua itu berdebar-debar. Dia berdiri, melihat ke belakang, mengertakkan gigi, dan pergi. Desir-desir. Pada saat ini, di langit di atas wilayah selatan, serangkaian portal muncul. Sekelompok sosok keluar dari portal. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah putih, hanya tanda di lengan kanannya yang berbeda. Namun, aura dasar budidaya mereka sangat menakutkan. Semua berada di atas negeri dongeng. Ini adalah alam suci yang diakui oleh banyak biksu di Datian Chen Star. Seorang suci terkenal terbang keluar dari portal, dan kemudian, mulai membombardir area itu tanpa pandang bulu. Boom, 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 hukum udara bisa menyebar, dan tanah terus meledak. Kumpulan asap dan debu, jeritan, mayat muncul di berbagai wilayah di wilayah selatan. Di langit di atas wilayah selatan, setidaknya ada 200 orang suci. 200, itu semua adalah kekuatan di atas negeri dongeng. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang mempercayai angka ini. 200 orang suci. Jumlah orang suci Datian Chensing mungkin kurang dari setengah. Tapi Pavilion Zisheng mengirim 200 orang sekaligus. Ah, tolong, kenapa mereka membunuh kita, kenapa? Terdengar semburan suara dari berbagai penjuru wilayah selatan, bercampur dengan jeritan. Pemandangan saat ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan pertikaian sipil sebelumnya. Perselisihan sipil pada saat itu diprakarsai oleh kekuatan di berbagai tempat, dan para biksu di semua tempat masih memiliki kekuatan untuk berperang, bahkan jika mereka tersesat, mereka dapat melarikan diri. Tapi kali ini, itu adalah orang suci. Tembakan suci, setiap pukulan mengandung aura pendakian terkuat di negeri dongeng, siapa yang bisa menahannya? Tidak bisa menolaknya sama sekali. Siapapun yang kurang beruntung dalam jangkauan pemboman akan menemui jalan buntu. Dan orang-orang suci ini sangat fleksibel dan bergerak sangat cepat. 10 orang suci di suatu alam dapat membunuh semua orang di seluruh alam tanpa memakan waktu terlalu lama. Bagi umat manusia di wilayah selatan, ini adalah bencana yang menghancurkan.
Itu juga sesuatu yang tidak ingin mereka pahami sampai mereka mati. 5 juta pasukan koalisi dari 24 klan semuanya dihancurkan oleh Fang Yu, dan pengendali tertinggi dari 24 klan semuanya dibunuh oleh Fang Yu di atas ring. Bukankah seharusnya mereka aman? Mengapa ada musuh yang datang, dan mereka semua adalah kekuatan setingkat suci? Bum bum bum, para biksu dan manusia biasa, di hadapan para orang suci dari Paviliun Maha Kudus ini, benar-benar lebih rendah dari semut. Wajah mereka tanpa ekspresi, mata mereka mengeluarkan kekuatan magis dengan acuh tak acuh, dan setiap pukulan menewaskan ratusan orang. Mayatnya tergeletak, darah terciprat ke tanah. Pemandangan seperti itu benar-benar neraka di bumi, mengejutkan. Bau darah memenuhi langit di wilayah selatan, dan nafas kematian menyelimuti dunia. Di dalam gerbang bulu, Fang Yu telah menerima berita dari kekuatan besar di wilayah selatan. Paviliun Zisheng akhirnya tidak bisa duduk diam dan mengambil inisiatif menyerang. Dan langkah ini sesuai dengan niat Fang Yu. Kita harus segera memberikan dukungan, jika tidak seluruh ras manusia wilayah selatan akan terbunuh, kata Si Yuan dengan suara keras dengan mata merah. Percepat, cara ini terlalu lambat untuk membunuh satu persatu, bahkan jika pembunuhan sudah selesai, wilayah selatan akan hampir hancur. Fang Yu berkata dengan dingin. Wow, begitu suara itu turun, sosok Fang Yu melintas dan bergegas ke langit. Di udara, dia menatap langit di atas. Lalu, angkat tangannya. Dua pedang surgawi muncul di telapak tangannya. Pedang kembar surgawi. Pedang utama ada di kanan dan pedang kedua ada di kiri. Kedua bilahnya muncul bersamaan, dan warna aura pedang pada bilahnya berubah dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Paviliun Maha Kudus, kalian semua bajingan, kalian layak mati. Pupil Fang Yu masih menunjukkan warna merah tua, namun di pupilnya, tanda pedang salib emas telah muncul. Setelah itu, pedang kembar surga bersilangan. Bas, saat pedang utama surga dan pedang kedua bertabrakan, cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Nafas suci langsung menyelimuti dunia. Orang-orang yang masih berada di Pulau Yuhuamen memandang ke langit dengan takjub. Dalam penglihatan mereka, seseorang dapat dengan jelas melihat tanda pedang salib emas muncul di langit. Tanda ini berkilau dan meluas dengan cepat. Desir, jauh di langit, jejak pedang salib emas di mata Fang Yu dengan cepat berubah. Energi sihir suci, dengan kecepatan yang tak dapat dikenali lagi, langsung menyelimuti seluruh wilayah selatan. Selesaikan dalam sekejap. Pada saat ini, semua pembantaian yang terjadi di seluruh wilayah selatan terlihat di mata Fang Yu. Fang Yu mengendalikan seluruh wilayah selatan. Bahkan separuh wilayah timur dan wilayah barat di luar wilayah selatan berada dalam visinya. Perasaan ini sangat istimewa. Ini adalah perasaan mengendalikan makhluk hidup, dan kelahiran dan kematian di luar batas. Dalam lingkup aura, siapapun yang diinginkan Fang Yu untuk hidup akan dapat hidup. Siapapun yang ingin mati, dia tidak akan bertahan sedetik pun. Pihak lain, belum tentu makhluk, bisa juga berupa batu, rumput liar di tanah. Inikah yang biasanya dirasakan Hong Tianchen? Fang Yu sedikit bersemangat. Tidak, mungkin ini lebih seperti hukum pesawat, kata Li Huoyu. Hukum pesawat, mata Fang Yu sedikit berkedip. Namun segera, dia meninggalkan semua gangguan. Di bawah kendalinya, dia telah melihat lebih dari 200 orang suci yang dikirim oleh Paviliun Zisheng. Bab 2208 Penghinaan Ekstrim. Mulut Fang Yu meringkuk, menunjukkan senyuman dingin. Saat ini, di udara di seluruh wilayah selatan, banyak orang suci merasakan aura mengerikan yang meletus dari jarak yang sangat jauh, dan menghentikan gerakan mereka, menoleh untuk melihat ke selatan. Lokasi yang mereka lihat adalah perbatasan selatan, arah paling selatan dari Laut Hijau. Dan mereka semua tahu bahwa lokasinya, disitulah letak gerbang Yuhua. Kita membutuhkan instruksi dari Holy Lord, haruskah kita pergi ke Yuhuamen dulu untuk memeriksa situasinya? Seorang suci yang berada di langkah keempat menuju negeri dongeng, berkata kepada Paviliun Yunsang dan bertanya. Lanjutkan tindakanmu, jangan perhatikan gerbang bulu. Segera, dia mendapat jawaban. Hanya saja bukan Holy Lord yang menjawabnya, tapi pengikut Holy Lord, orang suci yang layu. Petik 2. Ya, jawab orang suci itu. Ketika Holy Lord tidak menjawab, kata-kata yang diucapkan oleh Saint Kurong pada dasarnya mewakili Holy Lord. Oleh karena itu, mereka terus bertindak berdasarkan garis komando. Akibatnya,
Para wali ini terus membombardir mereka tanpa pandang bulu, tidak lagi memperhatikan aura kuat yang terpancar dari Laut Hijau. Desir, orang bijak yang menaiki anak tangga keempat negeri dongeng dengan cepat berlari ke depan, dengan kedua telapak tangan terbuka, dan terus-menerus membombardir tanah. Setiap telapak tangannya pasti akan menghancurkan radius lebih dari 10 km, dan makhluk di dalamnya akan mati seketika. Hahaha, saya harus mengatakan bahwa perasaan membunuh semut ini lebih membahagiakan dari yang dibayangkan. Orang suci itu menyapu habis-habisan dan tidak bisa menahan tawa. Bau berdarah membuatnya merasa sangat bersemangat. Retakan, namun, ketika orang suci itu ingin terus menamparkan telapak tangannya, tubuhnya tiba-tiba menegang di udara. Apa ini? Wajah orang suci itu berubah drastis, dan hatinya terkejut, mengira bahwa dia telah menghadapi serangan musuh, dan segera ingin melepaskan nafasnya. Kakak, namun, energi spiritual di tubuhnya tidak bisa dilepaskan sama sekali. Seluruh tubuh tertutup, tidak ada ruang sama sekali. Ah, orang suci itu meraung, terus-menerus berusaha melepaskan nafasnya untuk menerobos perbudakan ini. Pada saat ini, langit bersinar dengan cahaya keemasan, menimpanya. Gerakan orang suci itu terhenti, dan dia mengangkat kepalanya dengan seluruh kekuatannya untuk melihat ke arah langit. Lalu, dia tercengang. Di atas kepalanya, ada tanda yang tidak terduga. Jejak pedang salib emas. Terlebih lagi, ia dalam keadaan berputar, seperti kincir angin, berkilauan dengan cahaya keemasan, dan nafas yang sangat agung. Ah, orang suci itu pulih dan berjuang lagi. Namun nafas langkah keempat mendaki ke negeri dongeng sebenarnya tidak ada gunanya. Biarpun dia ingin memadatkan pil esensi, dia tidak bisa melakukannya. Ya Tuhan, saya butuh bantuan. Orang bijak tidak dapat menahannya lagi, dan mengirimkan suaranya ke paviliun Yunsang, berteriak minta tolong. Namun saat ini, tidak ada yang menanggapinya. Wow, tiba-tiba, tanda pedang salib emas yang berputar di langit berhenti. Orang suci itu melihat tanda di langit, sedikit terkejut. Detik berikutnya, panggil, api emas menyala di tubuh orang suci itu. Wajah, lengan, anggota badan, semuanya tertutup. Bising. Nyala api dengan cepat mengubah tubuh orang suci itu menjadi abu. Ah, orang suci itu mengeluarkan tangisan yang mengerikan, seluruh tubuhnya mengejang. Senjata ajaib dan pakaian di tubuhnya langsung hangus, dan kulitnya terbakar. Wow, dan pada saat ini, cahaya biru sedingin es lainnya jatuh dari sasarannya, dan menembus ke dalam tubuh orang suci itu dari penutup roh langit. Ini adalah nafas yang sangat dingin. Kakak, meridian di tubuh orang suci itu dengan cepat membeku. Ini juga sangat menyakitkan. Bagian luarnya terbakar api, tetapi bagian dalamnya membeku. Es dan api bercampur, dan rasa sakitnya berlipat ganda. Ah, namun, baik api maupun nafas dinginnya tidak bisa membuatnya mati dengan cepat, melainkan tersiksa hidup-hidup. Di daerah ini, orang suci yang masih melakukan pembantaian mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Sedemikian rupa sehingga semua biksu dan manusia yang melarikan diri di tanah berlari keluar dan menyaksikan pemandangan itu. Tubuh orang suci itu terbakar di udara. Pemandangan seperti ini, mereka belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Namun setelah sadar kembali, mereka bertepuk tangan dan gembira. Bakar dia, pasti leluhur Sing yang bergerak, atau kepala Yuhuamen Fang yang bergerak. Cepat mati, binatang. Di bawah ini adalah semburan teriakan marah. Ah, biarkan aku mati. Di udara, orang suci itu sudah lebih buruk dari mati, dan seluruh tubuhnya mengejang. Saat ini, di manakah dia masih terlihat seperti anak tangga keempat mendaki negeri dongeng. Dan pemandangan ini tidak hanya terjadi pada orang suci ini. Di udara dimanapun di wilayah selatan, lebih dari 200 orang suci yang dikirim oleh paviliun Zisheng, semuanya berakhir sama. Jejak pedang salib emas tergantung di atas kepala mereka, dan seluruh tubuh mereka terkunci di udara, disiksa dengan cara yang paling kejam. Ah, selamatkan aku, yang mulia, selamatkan aku. Biarkan aku mati, biarkan aku mati. Ah, orang-orang suci ini disiksa hingga menangis, dan dibawa kerumunan para beku dan manusia yang tidak dapat mereka bunuh di masa depan, keburukan mereka telah habis, dan martabat mereka hancur. Tanda pedang silang ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Malam itu, malam ketika iblis bayangan besar bangkit kembali. Ya, malam itu, ya, itu adalah kekuatan leluhur Sing.
Banyak orang mengenali tanda pedang salib emas di udara dan berteriak dengan keras. Beberapa bahkan berlutut di tanah sambil menangis. Bising, di udara, lebih dari 200 orang suci di paviliun orang suci tertinggi masih menderita siksaan yang paling tragis. Nyala api yang menyelimutinya sepertinya sengaja memperlambat kecepatan dan intensitas pembakaran. Itu hanya menyebabkan mereka kesakitan, tapi tidak terlalu fatal. Karena mereka semua adalah orang suci, fisik mereka diberkati oleh aura, dan vitalitas mereka semakin kuat. Oleh karena itu, nyala api telah menyala, sehingga mereka tetap sadar, hidup lebih baik daripada mati. Tuhan suci selamatkan aku, Tuhan suci selamatkan aku. Tolong, bunuh aku, bunuh aku. Orang-orang suci dari paviliun orang suci tertinggi ini terkunci di udara, mereka berada di ambang pingsan, dan rasa sakitnya tak terjangkau. Paviliun awan, orang tua, yaitu orang suci Witeretrong, melihat pemandangan ini, dan seluruh tubuhnya gemetar. Hampir, dia juga akan pergi ke wilayah selatan dan menderita kesakitan seperti itu. Wow, pada saat ini, sosok Holy Lord muncul di hadapannya. Ya Tuhan, mereka, Saint Kurong segera berlutut dan ingin melapor. Aku tahu, Guru Suci berkata dengan dingin, memiliki kemampuan seperti itu, tetapi alih-alih membunuh mereka sekaligus, dia memilih untuk menyiksa. Fang Yu mencoba mempermalukan kita. Hehe, aku akan membuatnya membayarnya. Wow, di sela-sela kata-katanya, sosok Holy Lord sekali lagi menghilang di tempatnya. Tuhan telah mengambil tindakan, wajah Saint Kurong berubah, dan dia pergi. Keduanya muncul bersama di langit di atas wilayah selatan. Kamu bisa menguncinya, dan aku bisa membukanya, tunggu saja. Holy Lord menutup matanya dan menyatukan telapak tangannya. Pada saat ini, kesadaran ilahi menyebar dan juga menyelimuti wilayah selatan dalam waktu yang sangat singkat. Oh, datang, di atas laut hijau, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia melihat dua guru suci yang tiba-tiba muncul. Ingin menyelamatkan orang. Mulut Fang Yu meringkuk, memegang pedang dao surgawi di kedua tangannya, tiba-tiba bergetar. Ledakan. Pada saat ini, para orang suci yang terkunci di udara di seluruh wilayah selatan juga mengibaskan tanda pedang salib emas di atas kepala mereka. Ledakan. Pada saat ini, lebih dari 200 orang suci terkunci di udara, tubuh mereka hancur di udara. Banyak daerah di wilayah selatan dihujani darah. Pada saat ini, lebih dari 200 orang suci di paviliun orang suci tertinggi, semuanya dihancurkan dalam sekejap. Aura milik mereka benar-benar lenyap di langit di atas wilayah selatan. Ini hampir seluruh kekuatan paviliun Maha Kudus. Di langit tinggi wilayah selatan, Holy Lord terkejut dan matanya terbuka. Sebelum dia sempat menyelamatkan orang-orang tersebut, dia menyaksikan adegan di mana orang-orang tersebut terbunuh seketika. Dia sangat dipermalukan oleh Fang Yu. Manusia, aku akan membuatmu menyesal. Membuatmu menyesal. Guru suci tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah laut hijau di selatan. Niat membunuh muncul dari mata Qian yang bisa menelan dunia. Boom! Banyak darah berceceran dari ketinggian wilayah selatan. Pada saat ini, lebih dari 200 anggota Deng Xianlen di paviliun orang suci tertinggi meninggal bersama. Dan, meninggal dengan cara yang paling tragis. Tapi pemandangan ini menimbulkan sorak-sorai di seluruh wilayah selatan. Orang-orang ini, sialan, dengan kekuatan seorang suci, tetapi digunakan untuk membantai biksu dan manusia biasa, perilaku seperti itu bahkan lebih keji daripada iblis. Fang Yu, Tuan Suci menatap lokasi Fang Yu, nada niat membunuhnya menjadi semakin serius. Di belakangnya, orang suci Kurong tidak berdarah dan gemetar. Dia juga baru menyadari bahwa 200 anggota tingkat suci yang mereka kirim, semuanya mati. Hanya sebuah pukulan, orang-orang suci ini bahkan tidak melihat wajah Fang Yu, mereka dicekik di udara oleh Fang Yu dengan mantra yang kuat. Cakupannya mencakup seluruh wilayah selatan. Jika targetnya adalah beberapa biksu dengan tingkat kultivasi lebih rendah, itu saja. Tapi targetnya adalah biksu yang naik ke negeri dongeng, dan jumlahnya lebih dari 200. Dengan cakupan sebesar itu, kita perlu menargetkan setiap orang suci di paviliun orang suci tertinggi dengan tepat dan masih memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Betapa ajaibnya kekuatan ini. Dalam hati orang suci yang layu, ini tidak mungkin. Namun faktanya terjadi di depan matanya. Dia menyaksikan kematian lebih dari 200 anggota Mahkamah Agung. Yang mulia, Anda harus tenang,
jika Anda mengalami kecelakaan lagi saat ini, kami adalah paviliun paling suci. Sein Kurong panik dan menasihati, kami masih berusaha menghindari konflik langsung dengan Fang Yu, tidak peduli apa jadi, kamu harus menunggu sampai tetua kedua kuil datang. Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa Holy Lord telah bertoleransi selama bertahun-tahun, perlahan-lahan membangun, dan mengikis fondasi umat manusia selangkah demi selangkah. Sampai saat ini, tata letak ini mulai berlaku, dan bahkan lawan yang paling menakutkan, Xingzu Hongtianchen, tersingkir karena reaksi berantai dari tata letak ini. Situasi menjadi semakin jelas, dan hanya ada satu pembangkit tenaga listrik manusia di bintang Datianchen, Fang Yu yang tiba-tiba muncul. Tapi hanya Fang Yu yang seperti itu, mengapa dia harus menghadapinya begitu terburu-buru? Paviliun Supreme Sein bisa memilih untuk terus bersembunyi dan memakan waktu secara perlahan. Ada kemungkinan besar Fang Yu tidak akan tinggal di Datianchen Xing terlalu lama. Tunggu sampai dia pergi sebelum melakukannya. Tidak akan ada konsumsi. Jika Fang Yu benar-benar tinggal, itu akan sama seperti sebelumnya, tata letak langkah demi langkah lagi, menggunakan berbagai cara untuk membuat Fang Yu menghilang, itu akan menjadi kebijakan terbaik. Tapi hari ini, pilihan Holy Lord, selain kecerobohan dan kecemasan yang tak bisa dijelaskan, tidak ada keuntungan lain. Apa ini? Lebih dari 200 anggota paviliun Zisheng langsung dibunuh oleh Fang Yu. Dia sudah memberitahu Holy Lord betapa salahnya pilihannya. Tapi sekarang, Tuan Suci akan terus menjual, ingin menghadapi Fang Yu. Mengapa memilih cara ini? Jantung orang suci Kurong berdebar kencang dan memandang orang suci di depannya. Dia telah mengikuti Holy Lord selama bertahun-tahun, dan dapat digambarkan sebagai orang kepercayaan Holy Lord, tapi sekarang dia sama sekali tidak dapat memahami rangkaian tindakan Holy Lord. Mendengar perkataan Santo Kurong, niat membunuh pada tubuh Sang Bhagava masih membara. Dia menoleh dan melirik ke arah orang suci Kurong, tetapi nadanya tiba-tiba menjadi tenang, dan bertanya, Kurong, jika ada kesempatan untuk menghancurkan umat manusia di hadapanmu, harganya adalah membayar semua yang kamu miliki, termasuk hidupmu, kamu maukah? Jika ini bisa dilakukan dengan mengorbankan aku, ya. Santo Kurong mengertakkan gigi dan menjawab, kalau begitu, benar, itulah yang kupikirkan. Holy Lord menjawab, saya telah menyebutkan misi kami kepada Anda, dan sekarang saya dapat memberitahu Anda, arti dari paviliun tersuci kami adalah untuk menghancurkan ini. Fondasi manusia dari pesawat ini, dan ras manusia di bintang Datianchen adalah asal mula ras manusia di pesawat ini. Bawahan mengerti, Sein Kurong menjawab, hanya saja kita masih punya banyak pilihan. Saat ini, itu jelas bukan pilihan terbaik. Tidak, kita tidak punya pilihan lain. Holy Lord berkata dengan enteng. Ini sebabnya, Santo Kurong bingung. Sederhana sekali, karena Fang Yu adalah ras manusia. Guru suci berkata, selama Fang Yu terbunuh, ras manusia akan dihancurkan secara alami. Dia muncul di hadapan kita. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia bisa dibunuh, bagaimana jika dia mati? Mendengar ini, ekspresi Sein Kurong terkejut. Ya Tuhan, mengapa Anda mengatakan Fang Yu adalah ras manusia? Santo Kurong bertanya, kamu tidak perlu mengetahui hal ini, kamu hanya perlu mengetahui. Singkirkan saja Fang Yu, kamu dan aku, dan paviliun mahasuci kita, akan tertinggal dalam sejarah. Mata Holy Lord berkedip-kedip, dan nadanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Sebaiknya aku memberitahumu, jika kita bisa melakukan ini, bahkan jika kita mati, akan ada hari kelahiran kembali. Berat, terlahir kembali. Sage Kurong membuka matanya lebar-lebar, dan keterkejutan di wajahnya sulit disembunyikan. Bahkan bagi para pembudidaya yang naik ke negeri dongeng, segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan mati, tampak sangat misterius. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Adapun kelahiran kembali, itu adalah keajaiban yang lebih jauh lagi. Memang ada banyak cerita tentang kebangkitan dari kematian dalam sejarah, namun jika dicermati, Anda akan menemukan bahwa legenda-legenda tersebut entah dibuat-buat atau, artinya, yang bersangkutan belum benar-benar mati, jadi tidak ada kebangkitan dari kematian. Kebangkitan sejati dari kematian harus dicapai dengan membalikkan hukum hidup dan mati. Untuk membalikkan hukum hidup dan mati, pembacaan UU kedengarannya mudah, namun sebenarnya menyangkut banyak hal, seperti hukum kehidupan, hukum waktu, dan pada akhirnya sebab akibat. Sekalipun ada kekuatan nyata untuk membalikkan hukum hidup dan mati,
Anda harus menanggung risiko reaksi sebab akibat. Dan risiko ini seringkali sangat fatal. Kekuatan tingkat ini dengan sepenuh hati mencari jalan. Bagaimana dia bisa bersedia membayar harga seperti itu untuk menyelamatkan beberapa bawahannya? Ya Tuhan, para bawahan tidak berpikir, kata Sein Kurong. Oke, apa yang bisa dikatakan, apa yang harus dikatakan? Sudah kubilang, Guru Suci berkata dengan dingin, hari ini, saya akan menggunakan semua kemampuan saya untuk membunuh Fang Yu. Dengan kemajuan Fang Yu, dia cepat atau lambat, kita akan terus pergi ke tingkat atas. Kita memiliki kesempatan untuk membunuhnya di pesawat ini. Ini kesempatan kita, peluang besar. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam kesempatan ini, Anda boleh keluar. Tapi aku harus memberitahumu bahwa begitu kamu pergi, itu sama saja dengan mengkhianati paviliun suci tertinggi, dan kamu harus dikutuk oleh surga. Berteriak, setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok penguasa suci berubah menjadi kilatan, bergegas menuju selatan. Orang suci Kurong berdiri di sana, menyaksikan arah kepergian Tuhan, ekspresinya terus berubah, tinjunya kendur dan terkepal, serta terkepal dan kendur. Sekarang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Namun nyatanya, dia tidak punya pilihan. Peringatan dari Holy Lord sudah sangat kuat. Entah melawan Fang Yu bersamanya, atau khianati saja paviliun orang suci tertinggi dan harus menunggu kematian. Tapi yang mulia, bagaimana kamu akan membunuh Fang Yu? Sein Kurong melepaskan diri di tempatnya dan meraung ke langit. Setelah itu, dia hanya bisa mengikuti arahan Holy Lord dan bergegas pergi. Di atas Laut Hijau, Fang Yu meletakkan pedang kembar surgawi Dao. Pada saat ini, tanda pedang salib emas yang terletak di mana-mana di langit wilayah selatan juga menghilang. Jika Anda menggunakan kekuatan ini dalam skala besar, itu mungkin menarik tamu tak diundang. Li Huoyu mengingatkan, tamu tak diundang? Maksudmu, hukum pesawat. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Li Huoyu, tapi itu masih tergantung pada apakah hukum pesawat di sini sama dengan hukum di pesawat yang lebih rendah. Jika ya, tidak perlu khawatir. Hukum, alam yang lebih rendah, dapatkah ia mengenali tanda pedang salib? Fang Yu bertanya, sulit untuk mengatakannya, tapi yang pasti dia takut, entah karena melihat tandanya atau karena auranya. Li Huoyu menjawab, tetapi pesawat ini satu tingkat lebih tinggi, jadi sulit untuk mengatakan apakah ia akan takut. Tidak peduli seberapa besar, jika itu menghalangi saya, maka ia akan melawan. Fang Yu berkata dengan dingin. Saat berbicara dengan Li Huoyu, Fang Yu tidak pergi. Karena, dia sudah mengetahui bahwa Holy Lord dan orang suci Kurong sedang menuju posisinya. Tampaknya Paviliun Supreme Sein akan tampil maksimal hari ini. Tiba-tiba mengubah gaya sebelumnya, membuat Fang Yu merasa sedikit bingung. Namun, Zishenge berinisiatif mengirimkannya ke pintu, dan itu lebih baik daripada Fang Yu yang mencarinya. Wow, desir. Setelah beberapa saat, terdengar dua suara retakan. Di saat yang sama, ada juga aura pedang yang bersinar dengan cahaya biru. Ledakan, pedang Qi menerobos langit dan meluncur ke arah Fang Yu dari samping. Fang Yu bahkan tidak menoleh, wajahnya tanpa ekspresi, hanya mengangkat tangan kirinya. Engah, detik berikutnya, energi pedang yang meledak bertabrakan dengan tangan kiri Fang Yu, dan suara keras meledak. Kekuatan sihir yang menakutkan menyebar, menyebabkan gelombang besar terjadi di Laut Hijau ribuan meter di bawahnya. Di udara, Fang Yu mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Pada posisi itu, seorang pria tak berwajah berjubah putih muncul. Fang Yu sedikit terkejut saat melihat wajah orang ini. Tidak ada fitur wajah. Sepertinya Anda adalah guru suci dari paviliun orang suci tertinggi. Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Ini aku. Tuan Suci menatap langsung ke arah Fang Yu, dan menjawab dengan nada dingin. Bum bum bum. Pada saat ini, semburan suara muncul di tubuhnya. Serangkaian nafas cemerlang muncul di sekujur tubuhnya, terjalin dan berputar. Panggil, ada angin kencang di langit, dan nafas melonjak dengan liar. Seluruh dunia diselimuti oleh paksaan yang kuat. Langit menjadi grogi. Tuan Suci pada saat ini, seperti makhluk surgawi sejati yang turun, tubuhnya berkilau dengan cahaya ilahi, dan auranya luar biasa. Berdiri di tempat, dia baru saja melepaskan aura basis kultivasi, yang menghancurkan aura umum dari 5 orang bijak di aula atas. Ini adalah langkah kelima pendakian di negeri ajaib, kekuatan kekacauan.
Menurut seruan air mata dingin, setelah mencapai kondisi ini, Anda hanya selangkah lagi untuk menjadi peri sejati. Ini adalah setengah peri dalam arti sebenarnya, setengah langkah peri sejati. Selangkah lebih maju adalah langkah ke-6 pendakian di negeri ajaib, peri sejati. Ini adalah kekuatan tempur tertinggi dari Paviliun Supreme Saint. Fang Yu menyipitkan matanya dan menatap guru suci, dan berkata dalam hatinya, auranya memang kuat, apa yang disebut Chaos Immortal Ki melilitnya. Ya Tuan, jawab Extreme Culters, Chaotic Immortal Ki adalah pendahulu dari Immortal Ki. Jika Anda dapat dengan lancar menerobos ke langkah ke-6, Anda dapat mengembangkan Immortal Ki sejati yang sangat cocok dengan Anda. Bukankah itu hanya kekuatan sihir yang relatif kuat? Tidak ada yang terlalu istimewa, kata Fang Yu. Tuan, jangan meremehkan para penggarap alam kekacauan. Meskipun Chaos Immortal Ki bukanlah Ki abadi yang sebenarnya, ia sudah memiliki garis besar Ki abadi. Crycolters berkata, Master akan memperlakukan pertempuran ini sebagai sebuah pengalaman. Untuk mempersiapkan lawan di level peri sejati di masa depan. Peri yang luar biasa, Fang Yu sedikit mengernyit. Fang Yu, umat manusiamu seharusnya punah, apa kamu tidak menyadarinya? Pendukung Seng membuka tangannya dan berkata dengan keras, Sekte Pedang Primordial. Menjadi terang umat manusia, dan seluruh sekte dimusnahkan. Tuan-tuan memimpin gerbang Yuhua melampaui bintang-bintang langit besar, dan akhirnya Tuan yang berdaulat menghilang, dan gerbang Yuhua telah menurun hingga hari ini. Ada juga lagu malam tertinggi wilayah selatan, leluhur bintang Hong Tianchen, tokoh-tokoh luar biasa dari semua ras jatuh satu persatu. Ini kehendak Tuhan sulit dilanggar, tidak peduli seberapa kuat ras manusiamu, kamu tidak akan pernah lolos dari kematian. Tunjukkan bakatmu saat kamu masih muda, lalu bunuh dia sebelum dia besar. Jika dia terlambat tumbuh, dia akan membunuhnya nanti. Ini adalah kehendak Tuhan, inilah kekuatan dari surga. Dengan kata lain, energi surgawi yang kacau pada Tuan Suci mulai menyapu, meledak dengan paksaan yang mencekik. Pada saat ini, tubuh semua orang di pulau-pulau di atas laut tertekan keras ke tanah. Bising, air laut di Laut Hijau banyak menguap, dan permukaan laut turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Langit diselimuti cahaya redup, dan awan merah besar muncul. Perasaan ini seperti akhir hari. Tapi semua ini, sebenarnya hanya karena Holy Lord mengeluarkan nafasnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas, setengah langkah sangat kuat. Dibandingkan dengan penggarap alam waktu yang menaiki langkah keempat negeri dongeng, langkah lompatannya tidak hanya 1 atau 2 langkah, tetapi peningkatan lebih dari 10 langkah. Fang Yu, kita akan bertempur pada akhirnya, tapi hari ini sedikit lebih awal dari perkiraanku. Guru Suci berkata dengan dingin. Fang Yu memandangi Tuan Suci dan tiba-tiba bertanya, apakah aku sudah bertemu denganmu? Mendengar pertanyaan ini, mata sang penguasa suci berkedip-kedip, dan dia menjawab, tanpa diduga, Anda dapat mengenali saya dari klon itu. Apakah Anda benar-benar bertemu? Apakah Anda pria bertopeng di sebelah Xiang Tianhe? Fang Yu bertanya dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Holy Lord adalah orang yang menembak Wu Gu Tianxin bersamanya. Alasan menanyakan hal ini hanya karena dia merasa nafas Holy Lord agak mirip dengan nafas pria bertopeng. Di luar dugaan, ternyata memang demikian. Itu hanya tiruan diriku, jawab Holy Lord. Seseorang setingkatmu masih bersembunyi di sisi kaisar kecil. Aku tidak menyangka. Fang Yu tersenyum. Saya membuat ratusan klon seperti itu. Hanya untuk menemukan semua kemungkinan bagi saya untuk menjadi makhluk abadi sejati. Holy Lord menjawab dengan dingin, setiap klon memiliki kesadaran diri, dan tindakan mereka independen, Anda lihat salah satu dari mereka normal. Oh, jadi, apakah klonmu menganggap Wu Gu Tianxin ada hubungannya dengan keabadian sejati? Atau berpikir bahwa, dapat membantumu menjadi keabadian sejati? Fang Yu mengangkat alisnya. Saya tidak tahu persis apa itu Wu Gu Tianxin, tapi setelah memenggal kepala Anda hari ini, saya pasti akan mempelajarinya dengan cermat. Holy Lord mencibir, sayang sekali informasi ini tidak ada hubungannya denganmu. Hahaha, Fang Yu tertawa ke langit dan berkata, aku menemukan kalian, apa yang tidak bisa kalian lakukan, menyombongkan diri itu berguna dan mudah didapat. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk membunuhku? Apakah kamu sudah berpikir untuk mempelajari Wu Gu Tianxin? Apa yang memberimu keberanian?